Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Mbak Silva hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya, apakah Mbak Silva sudah mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar? Belum, Bu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar ya, Bu? Nah, oke. Sekarang kita sharing ya bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar itu. Nah, di sini nanti ada pengertian motivasi belajar, ada jenis-jenisnya, ada cara meningkatkan, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Iya, Bu. Motivasi belajar itu apa, Bu? Motivasi belajar. Nah, kata motivasi itu berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Sedangkan belajar yaitu suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Jadi, motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Oh, jadi itu Bu artinya. Terus sekarang jenisnya apa saja, Bu? Nah, untuk jenis motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama itu motivasi intrinsik dan yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik itu keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri. Terus motivasi ekstrinsik yaitu motif yang menjadi aktif yang berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Terus motivasi itu bervariasi. Ada yang dilihat dari dasar pembentukannya dan motivasi jasmani dan rohani. Nah, motivasi berdasarkan pembentukannya itu ada motif bawaan yang dibawa sejak lahir. Terus motif yang dipelajari, artinya motif yang timbul karena dipelajari. Terus motivasi jasmani dan rohani itu, motivasi jasmani itu seperti rileks, insting otomatis, napas dan sebagainya. Sedangkan motivasi rohani itu kemauan atau minat. Jadi itu Bu jenis-jenisnya. Terus cara meningkatkannya bagaimana? Nah, untuk cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa atau membangkitkan baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik yaitu dengan cara yang pertama, memberi penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Kedua, adanya persaingan atau kompetisi di dalam kelas. Yang ketiga, pemberian hadiah atau pujian terhadap siswa yang memiliki prestasi baik dan memberikan hukuman kepada siswa yang prestasinya mengalami penurunan. Yang keempat, adanya pemberitahuan tentang kemajuan belajar siswa. Jadi gini, upaya peningkatan motivasi belajar yang dilakukan oleh guru itu banyak caranya. Nah, pemilihan cara untuk membangkitkan motivasi belajar siswa itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga mata pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Siswa yang mempunyai motivasi belajar dan berprestasi intrinsik yang kuat berbeda penanganannya dengan siswa yang bermotivasi belajar dan berprestasi ekstrinsiknya yang kuat. Di sisi lain, faktor-faktor terjadinya penurunan motivasi belajar dan berprestasi itu turut menentukan pemilihan upaya yang akan dilakukan. Jadi, guru itu memberikan upaya sebaik mungkin kepada siswanya agar bisa membangkitkan motivasi belajar dan prestasinya juga akan meningkat. Oh, jadi begitu. Jadi, setiap guru itu mempunyai cara yang berbeda untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya, begitu ya Bu. Tergantung bagaimana karakteristik siswa, begitu.
Nah, betul sekali Mbak Silva. Tadi itu cara guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswanya. Nah, sekarang cara untuk membangkitkan motivasi belajar pada diri individu. Yang pertama itu memberi hadiah. Hadiah dapat membangkitkan motivasi belajar seseorang jika ia memiliki harapan untuk memperolehnya. Misalnya, seorang siswa tersebut mendapat beasiswa, maka kemungkinan siswa tersebut akan giat melakukan kegiatan belajar. Dengan kata lain, ia memiliki motivasi belajar agar dapat mempertahankan prestasinya. Nah, yang kedua itu ada hasrat untuk belajar pada dalam diri. Hasil belajar akan lebih baik apabila siswa tersebut ada hasrat atau tekad untuk mempelajari sesuatu. Terus yang ketiga itu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajar yang selama ini dikerjakan, maka akan bisa menunjukkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Karena hasil belajar merupakan feedback atau umpan balik bagi siswa untuk mengetahui kemampuan dalam belajarnya. Terus yang keempat ada menumbuhkan minat belajar. Siswa akan merasa senang dan aman dalam belajar apabila disertai dengan minat belajar. Dan hal ini tak lepas dari minat siswa itu dalam bidang studi yang ditempuhnya. Terus ada suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan itu siswa akan merasa aman dan senang dalam belajar apabila disertai dengan suasana yang menyenangkan, baik proses belajar maupun situasi yang dapat menumbuhkan. Jika siswa belajar dalam suasana yang ricuh atau rame, itu siswa tidak bisa fokus. Jadi, suasana yang menyenangkan itu dapat mempengaruhi siswa dalam belajarnya. Iya, baik Bu. Apakah Mbak Silva sudah paham mengenai cara meningkatkan atau membangkitkan motivasi belajar siswa? Jika sudah paham, saya akan melanjutkan ke faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Alhamdulillah sudah Bu, sedikit-sedikit bisa saya pahami. Nah, oke, lanjut ya ke faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, dalam aktivitas belajar, seseorang individu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain yang pertama, faktor individual, seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Terus yang kedua ada faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi belajar yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Nah, apa saja faktor jasmaniah? Faktor jasmaniah itu ada faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Terus yang faktor psikologis itu ada intelijensi, minat dan motivasi, perhatian dan bakat, kematangan dan kesiapan. Terus untuk faktor kelelahan itu ada kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Untuk faktor eksternal itu ada yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, yang ketiga faktor masyarakat. Nah, faktor keluarga apa saja? Yang pertama, cara orang tua mendidik. Yang kedua, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah dan keadaan gedung dan metode belajar. Terus faktor sekolah, yang pertama itu ada metode mengajar dan kurikulum, relasi guru dan siswanya, disiplin sekolah, alat pengajaran dan waktu sekolah, keadaan ruang dan metode belajar, dan standar pelajaran di atas ukuran dan tugas rumah.
Terus faktor masyarakat apa saja? Yang pertama itu ada kegiatan siswa dalam masyarakat, terus media massa dan teman bergaul, juga ada bentuk kehidupan di dalam masyarakat. Jadi dapat saya simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu apa saja? Yang pertama, cita-cita atau aspirasi. Cita-cita merupakan suatu kata tertanam dalam jiwa seorang individu. Terus dua, ada kemampuan siswa. Kemampuan dan kecakapan setiap individu akan memperkuat adanya motivasi. Terus yang ketiga, kondisi siswa dan lingkungan. Nah, kondisi siswa adalah kondisi rohani dan jasmani. Apabila kondisi stabil dan sehat, maka motivasi siswa akan bertambah dan prestasinya juga akan meningkat. Terus ada unsur dinamis dan pengajaran. Dinamis artinya seorang individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tempat di mana seorang individu akan memperoleh pengalaman. Terus ada upaya guru dalam mengajar siswa. Iya Bu, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar. Terus tadi ada jenis dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, pengertian motivasi belajar, yaitu keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Terus jenis motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam individu, di mana dorongan tersebut menggerakkan individu atau subjek untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu dorongan dari luar. Terus yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Nah, untuk cara membangkitkan motivasi belajar, ini cara guru membangkitkan motivasi belajar siswanya. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Yang kedua, adanya pemberitahuan tentang kemajuan belajar siswa. Terus yang ketiga, pemberian hadiah atau pujian terhadap siswa-siswa yang memiliki prestasi baik. Terus yang keempat, adanya persaingan atau kompetisi di dalam kelas. Nah, untuk siswa sendiri, cara meningkatkan motivasi di dalam diri individu itu, ya dengan cara menumbuhkan minat di dalam diri. Kalau tidak ada minat, ya percuma. Terus suasana belajar juga harus menyenangkan. Nah, itu dapat mempengaruhi cara belajar atau motivasi belajarnya. Terus untuk faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada faktor internal dan eksternal. Yang internal itu ada faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Terus yang faktor eksternal itu ada faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu semua materi mengenai cara meningkatkan motivasi belajar. Apakah sudah paham semua yang saya sampaikan tadi? Kalau belum paham, boleh ditanyakan. Iya Bu, alhamdulillah sudah paham. Oke, baik, kalau sudah paham, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.